Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pernyataan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami boleh ada dan berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Engkau berkati juga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja namun tertanam di dalam hati kami. Inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul atau perikop yaitu hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini hanya satu buah roh yang akan kita renungkan, yaitu tentang penguasaan diri. Saya akan mengangkat satu tema kecil untuk kita, yaitu pentingnya menguasai diri bagi orang Kristen untuk menjalani hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa melakukan penguasaan diri itu bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan manusia memiliki keinginan daging, banyak dosa bahkan pelanggaran ataupun kehancuran yang telah terjadi akibat kita tidak bisa melakukan penguasaan diri. Kalau berbicara tentang penguasaan diri, dalam hal apa saja kita melakukan penguasaan diri tersebut? Yang pertama yaitu dalam segala hal. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Artinya kita harus menguasai diri dalam semua aspek hidup kita, baik bertindak, berkata-kata maupun berkehendak. Memang menguasai diri itu bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi ketika kita tahu bahwa misalnya ada teman atau orang lain membicarakan atau menjelek-jelekan kita. Di situ penguasaan diri kita diuji. Apakah kita mampu menahan emosi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, ataukah kita membalas hal yang sama terhadap mereka? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita tidak perlu membalas semua itu, tetapi kita harus mengalah dan bersabar. Yang perlu kita lakukan saat itu. Dan jika kita mampu menguasai diri, maka kita adalah orang yang mampu menjalankan hidup secara efektif seperti yang Tuhan inginkan. Dan mungkin kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Tetapi jika kita tidak mampu menguasai diri, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Dan yang kedua ialah penguasaan diri dalam hal hawa nafsu, yaitu dapat kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Kita tahu di dunia ini ada banyak hal yang ditawarkan seperti harta, uang, pesta pora, seks bebas, pornografi, atau perzinahan, dan mungkin ada banyak orang yang terjerumus ke dalam semua itu. Lebih memilih memuaskan hawa nafsu dunianya, bukan hanya kalangan orang tua tetapi juga anak-anak muda. Maka yang diperlukan di sini adalah penguasaan diri. Jika kita tidak mampu menguasai diri, maka kita akan terseret ke dalam dosa dan lebih tertarik pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan penguasaan diri. Jika kita ingin melakukan penguasaan diri, maka kita harus hidup oleh roh, yaitu kita bisa melihatnya dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-25. Alkitab berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka satu-satunya cara agar kita hidup
agar kita bisa melakukan penguasaan diri, dan kita harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Tetapi jika kita hidup oleh daging, maka kita selalu tidak akan bisa menguasai diri, karena daging itu lemah dan mempunyai keinginan sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hal yang bersifat kedagingan atau dosa itu sangat mudah dan enak dilakukan. Tetapi yang enak dan mudah dilakukan belum tentu baik. Contohnya misalnya antara kebohongan dan kejujuran. Kita lebih mudah berbohong ketimbang jujur ketika kita melakukan kesalahan. Maka sesuatu yang jahat itu sangat mudah dilakukan, tetapi yang baik terasa sulit untuk dilakukan jika kita hidup oleh daging. Tetapi jika kita hidup oleh roh, maka kita akan mampu menguasai semuanya itu. Dan yang terakhir adalah mengapa kita harus melakukan penguasaan diri. Yang pertama, supaya dapat mengutamakan kepentingan bersama, yaitu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-13. Orang yang menguasai diri akan lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Artinya, orang yang bisa mengesampingkan egonya demi kepentingan bersama. Kita tahu bahwa orang yang egois akan melakukan apa saja demi mewujudkan apa yang diinginkan tanpa peduli pada hal-hal yang menyakiti orang lain. Jadi, buanglah sifat egois dan hiduplah sebagai orang Kristen yang lebih mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang kedua yaitu supaya kita bisa berdoa. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Petrus menerangkan bahwa orang yang menguasai diri menjadi tenang dan membuat ia bisa berdoa. Artinya, jika seorang tidak dapat menguasai diri, maka berpengaruh dengan doa yang dinaikkannya, yaitu lebih cenderung kepada emosi atau pemaksaan kehendak serta lebih banyak menuntut daripada mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya ada ilustrasi, yaitu seorang atlet dalam pertandingan olahraga. Dalam melakukan perlombaan, dia harus melakukan penguasaan diri agar dia bisa bertanding sesuai dengan aturan dan memperoleh suatu kemenangan dan mendapatkan piala pertama. Namun memenangkan pertandingan bukanlah perkara yang mudah, karena ada banyak hal, tantangan dan rintangan yang harus dilalui. Begitupun dengan kehidupan ini, bertanding untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, jadi belajarlah menguasai diri. Jika kita sekalian masih belum bisa menguasai diri, sebab yang menguasai diri adalah yang hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Dan kehidupan dunia ini ibaratnya sebuah pertandingan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan biarlah kami mampu menguasai diri kami Tuhan, dan lebih dekat kepadamu, dan dipimpin oleh roh yang menguasai kami Tuhan, bukan daging. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin.